Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sanjaya dari kelas Sistem Informasi 1 dengan NIM 0702212044. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari mata kuliah pemrograman mobile dasar yang dimana kita akan membuat suatu aplikasi. Proyeknya itu akan membuat aplikasi mobile menggunakan tools Kodular, yang dimana teman-teman bisa mencari Kodular di websitenya, yaitu kodular.io. Bisa teman-teman cari di browser yang teman-teman pakai. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai blok-blok yang terdapat di dalam project tersebut ya. Tapi sebelum kita ke dalam situ, teman-teman jika ingin membuat project baru menggunakan Kodular, maka teman-teman harus mendaftarkan akun terlebih dahulu menggunakan akun Gmail. Nah, ketika sudah mendaftarkan, maka kita akan masuk ke projectnya untuk memulai projectnya. Berhubung saya sudah mendaftarkan akun saya, maka kita langsung saja masuk ke project yang saya buat. Nah, di sini ada project yang sudah saya buat ya teman-teman. Projectnya itu saya beri nama akademik, yang dimana isinya itu adalah mengenai data-data mahasiswa yang ada data NIM, nama, prodi, dan juga angkatan. Di mana data-data di sini si NIM, untuk NIM, nama, dan juga angkatan di sini kita menggunakan text box ya. Jadi nantinya pengguna akan mengisi NIM, nama, dan juga angkatan. Namun berbeda dengan data prodi. Data prodi ini kita menggunakan spinner sebagai untuk pengisi datanya. Jadinya nanti pengguna akan memilih dari nama-nama prodi yang ada di dalam spinner ini. Nah, selanjutnya ada button-button di sini, yang dimana button ini ada button input yang berfungsi untuk menginputkan data atau memasukkan data. Ada button edit yang dimana button edit ini berfungsi untuk mengedit data yang kita anggap kurang atau salah. Selanjutnya ada button delete yang berfungsi untuk menghapus data. Selanjutnya ada button refresh yang berfungsi untuk merefresh atau memuat kembali data-data yang sudah kita masukkan. Nah, setelah terakhir ada button view, yang dimana akan menampilkan data-data yang kita input dan juga data tersebut sudah masuk ke database yang kita gunakan. Berbicara soal database, di sini kita untuk Kodular ini menggunakan database yaitu Airtable, yang dimana teman-teman juga bisa cari Airtable, database Airtable di browser yang teman-teman pakai, yaitu airtable.com. Di sini juga saya sudah membuat database Airtable-nya yang saya beri nama database mahasiswa. Di sini juga ada tabel-tabelnya ya teman-teman ya, bisa dilihat ada tabel NIM, nama, prodi, dan juga angkatan. Nah, ini juga ada beberapa data yang sudah saya masukkan di sini. Oke, kita kembali ke Kodular. Nah, oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok-blok dari button-button yang ada di sini. Kita bisa langsung saja ke blok. Nah, selanjutnya pertama tentu saja saya akan menjelaskan mengenai button input ya. Di sini kita bisa klik kanan lalu kita expand blok. Nah, di sini sudah ada terlihat berbagai macam proses yang sangat banyak yang ada di dalam button input ini. Nah, di sini kita menggunakan suatu kontrol yang dimana ketika button input itu diklik, maka button tersebut akan uh, mengeluarkan proses ya teman-teman, proses. Nah, kita baca saja ketika if is empty text and nim text, yang artinya ketika nim masih kosong. Di sini nim itu menggunakan teks ya. Nim masih kosong, maka akan muncul notifikasi masukkan data nim, di mana di sini juga menggunakan request focus yang artinya nantinya akan ada kursor yang tetap berada di data yang masih kosong tersebut, yang mengharuskan si pengguna untuk mengisi data tersebut. Sama juga seperti data nama, nantinya ketika masih kosong akan menampilkan notifikasi masukkan data nama, dan juga dengan angkatan sama seperti NIM dan nama. Namun di sini prodi berbeda ya dari NIM, nama, dan juga angkatan, karena di prodi kita menggunakan spinner bukan menggunakan text box, yang nantinya uh, si pengguna atau user akan memilih data tersebut. Nah, di sini juga akan muncul notifikasi
silahkan pilih prodi jika kita belum memilih prodinya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada call create airtable create row yang dimana nantinya data-data yang kita inputkan akan masuk ke dalam database airtable ini. Nah, nanti tuh di dalamnya itu ada NIM, nama, dan juga angkatan. Seperti itu ya. Nantinya ketika kita sudah berhasil menambahkan datanya, ketika kita klik input dan berhasil, maka akan muncul notifikasi di sini data berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk button inputnya, kita bisa tutup lagi, kita collapse block. Selanjutnya kita akan ke button edit ya, ke button edit. Kita expand lagi bloknya. Nah, untuk button edit di sini sama kita menggunakan control when button edit klik, maka akan melakukan sebuah proses seperti ini. Oke, mari kita baca lagi satu-satu. Nah, jadi ketika button edit kita klik, maka ketika NIM kosong akan bukan NIM kosong ya, maksudnya ketika kita tidak memilih data yang mana kita edit, maka kita tidak tahu data mana yang akan kita edit, maka akan muncul notifikasi seperti pilih data terlebih dahulu. Nah, artinya kita harus memilih data yang akan kita edit, seperti itu. Nah, terus di sini ada else if button edit text. Kita klik edit, maka akan memunculkan semua data-data seperti NIM, nama, angkatan, dan juga prodi yang bisa kita edit. Oke, setelah kita klik simpan di sini, maka data yang ada dalam database Airtable juga akan teredit. Kita bisa melihatnya itu melalui tombol view nantinya. Oke, nah ketika kita sudah berhasil menyimpan data, kita sudah merasa data yang kita edit tadi sudah benar, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah ketika kita mengklik tombol editnya. Oke, itu untuk button edit. Kita collapse block lagi. Nah, selanjutnya kita ke button refresh ya, button refresh. Kita expand. Nah, button refresh cuma seperti ini ya. Jadi ketika klik button refresh, maka dia akan memunculkan suatu progress yang memunculkan pesan loading, Nah, nantinya akan merefresh semua data-data kita. Maka menjadi data-data baru yang setelah kita masukkan lagi ya, teman-teman. Oke, itu untuk button refresh, kita collapse block. Nah, selanjutnya ada button edit. Button edit tadi sudah ya. Selanjutnya ada button view, yang dimana button view ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan ke database-nya. Seperti ketika LP View kita pilih, maka dia akan melakukan penampilan data, yaitu data-data yang sudah kita masukkan seperti data NIM, nama, prodi, dan juga angkatan. Jadinya nanti data-data tersebut akan tampil di layar kita. Baik, di sini sebelum kita lanjut ke button delete ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai blok-blok yang ada di sini, yaitu when AR nama, AR prodi, AR angkatan, dan juga AR NIM. AR di sini berarti Airtable ya teman-teman, yaitu database yang dimana sebenarnya blok-blok ini itu berfungsi untuk menghubungkan data-data kita ke Airtable yang ada di sini. Nah, jadi nantinya ketika kita menginputkan data, karena kita sudah menggunakan fungsi blok yang ada di sini, maka nantinya data kita akan masuk ke eh, dalam Airtable yang sudah kita buat tadi. Nah, itu fungsi dari blok yang ada di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok dari button delete. Nah, untuk button delete ini kita expand dulu bloknya. Nah, button delete ini ada di sini. Oke, jadi ketika kita klik button delete, maka akan terjadi kita pilih terlebih dahulu ketika kita ingin menghapus suatu data ya. Jadi kita pilih terlebih dahulu data yang akan kita hapus, tapi kalau kita tidak pilih, maka ketika kita klik tombol delete akan muncul suatu notifikasi yang
berbunyi pilih data terlebih dahulu. Nah, ketika muncul notifikasi seperti ini, itu artinya kita belum memilih data yang mana yang akan kita hapus. Jadi kita harus pilih dulu data yang akan kita hapus. Nah, ketika kita sudah memilih data yang sudah kita hapus dan ketika kita mengklik button delete, maka akan muncul pesan apakah Anda yakin. Nah, ketika teman-teman sudah yakin ingin menghapus data, maka kita tinggal klik yakin. Nah, ketika kita tidak yakin, tidak, maka dia akan kembali lagi ke tampilan view atau tampilan awal dari aplikasi kita ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada blok kita collect dulu. Selanjutnya ada blok notifier after choose. Nah, di sini ini eh, masih berkaitan dengan apa namanya? Masih berkaitan dengan button delete yang dimana setelah kita pilih dan datanya berhasil eh, setelah kita pilih, maka nantinya ketika kita sudah mengklik atau ya sudah mengklik yakin di button delete tadi, akan muncul notifikasi data berhasil dihapus dan data tersebut akan hilang dari database kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Eh, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.